Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri, wahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan kembali dalam pertemuan kita kali ini yang membahas tentang tafsir Ibnu Katsir. Pada kesempatan kali ini bahasan yang akan kita coba bahas adalah berkaitan dengan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah ini dimaknai pembukaan. Jenis surat Al-Fatihah ini adalah surat Makkiyah. Surat yang pertama jumlah ayatnya ada 7. Abu Bakar bin Al-Anbari meriwayatkan dari Qatadah, ia menuturkan surat-surat dalam Al-Quran yang turun di Madinah, antara lain surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-Bara'ah, kemudian juga ada ayat At-Taghabun, At-Talaq, dan ayat Ya Ayyuhan Nabiyyu lima tuharrimu sampai pada ayat ke-10, Al-Zalzalah dan An-Nasr. Semua surat itu diturunkan di Madinah dan surat-surat yang lainnya diturunkan di Mekah. Adapun jumlah ayat di dalam Al-Quran ada 6.000 ayat. Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah yang lebih dari 6.000 tersebut. Ada yang menyatakan tidak lebih dari 6.000. Ada pula yang menyatakan tidak lebih dari jumlah itu. Ada pula yang menyatakan jumlahnya 6.236 ayat. Demikian disebutkan oleh Abu Amr Al-Dani dalam kitabnya Al-Bayan. Mengenai jumlah kata, menurut Al-Fadl bin Sazan dari Atha bin Yasar, ada 77.439 kata. Sedangkan mengenai hurufnya, Salam Abu Muhammad Al-Hamami mengatakan bahwa Al-Hajjaj, yakni Al-Hajjaj bin Yusuf, pernah mengumpulkan para qura, para ahli baca Al-Quran, para hufaz, para penghafal Al-Quran, dan para kutab, para penulis Al-Quran. Lalu ia mengatakan, beritahukan kepadaku mengenai Al-Quran secara keseluruhan. Berapa hurufnya? Setelah dihitung, mereka sepakat bahwa jumlahnya 340.740 huruf. Kemudian Hajjaj bin Yusuf mengatakan, sekarang beritahukan kepadaku mengenai pertengahan Al-Quran. Dan ternyata pertengahan Al-Quran itu adalah huruf fa dalam kalimat waliyatalattaf pada surat Al-Kahfi. Para ulama berbeda pendapat mengenai arti kata surat. Dari apa? Dari kata apa ia diambil? Ada yang berpendapat bahwa kata as-surah itu berasal dari kata al-ibanah, artinya kejelasan. Dan ada pula yang mengatakan berasal dari kata al-irtifa, ketinggian. Seorang penyair An-Nabighah mengatakan, Alam tara anna Allah a'taka surah tara kulli manikin dunaha yatadabadab. Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah telah memberimu kedudukan yang tinggi, yang engkau melihat setiap raja di hadapannya merasa bimbang. Dengannya pembaca berpindah dari satu tingkatan ke tingkatan lainnya. Ada yang mengatakan karena kemuliaan dan ketinggiannya laksana pagar negeri. Ada juga yang mengatakan disebut surat karena ia potongan dan bagian dari Al-Quran yang berasal dari kata asaril inai. Asarul inai yang berarti sisa dari bagian kata yang asalnya berhamzah, kemudian hamzah tersebut diganti menjadi dhammah wawu karena huruf sebelumnya berdhammah. Ada juga yang mengatakan
Disebut surat karena kelengkapan dan kesempurnaannya. Karena bangsa Arab menyebut unta yang sempurna dengan surat. Menurut penulis, dalam hal ini tentunya adalah Ibnu Katsir. Boleh juga berasal dari rangkuman dan liputan terhadap ayat-ayat yang dikandungnya. Seperti halnya pagar negeri disebut demikian karena meliputi rumah dan tempat tinggal penduduknya. Jamak dari kata as-surah adalah as-suwar. Jadi jamak as-surah adalah suar. Ada juga yang menjamaknya dengan kata surat dan suwarat. Sedangkan ayat merupakan tanda pemutus kalimat sebelumnya dengan yang sesudahnya, artinya terpisah dan tersendiri dari lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ayata mulkih." Sesungguhnya ayat atau tanda kekuasaannya. Surat Al-Baqarah ayat 248. An-Nabigha berkata, "Tawahamtu ayat laha fa'araftuha li sittati a'wamin wa dhal amu sabi'." Aku membayangkan ciri-cirinya, maka aku pun mengenalnya setelah berlalu 6 tahun dan sekarang yang ke-7. Ada juga yang menyatakan disebut ayat karena ia merupakan kumpulan dan kelompok huruf-huruf Al-Quran. Sebagaimana dikatakan, mereka keluar dengan ayatnya, yaitu dengan kelompoknya. Seorang penyair mengatakan, "Kharajna minan niqbaini la hayyum misluna bi ayatina nuzji laqaha mutafila." Kami keluar dari Naghwain, tiada kampung seperti kami, dengan membawa serta kelompok kami menggiring ternak unta. Bi ayatina itu dimaknai dengan kelompok. Ada juga yang menyatakan disebut ayah karena ia merupakan suatu keajaiban yang tak sanggup manusia berbicara sepertinya. Sibawayh mengatakan kata itu berasal dari kata ayabah, seperti akamah dan syajarah. Jadi lalu huruf ya ayayah. Jadi ayayatun seperti akamatun dan seperti syajaratun. Lalu huruf ya yang satu berubah menjadi alif sehingga menjadi ayah. Jamaknya adalah ayun atau ayam. Sedangkan yang dimaksud kalimat atau kata itu adalah satu lafaz saja, tetapi bisa juga terdiri dari 2 huruf, misalnya ma, la, dan lain sebagainya. Atau bahkan lebih dari 2 huruf, dan paling banyak adalah 10 huruf, misalnya fastaqainakumu, faasqainakumu. Nah ini, jadi paling banyak adalah 10 huruf. Faasqainakumu. Dan terkadang satu kalimat menjadi ayat. Abu Amr Ad-Dani mengatakan, aku tidak mengetahui satu kalimat merupakan satu ayat kecuali firman Allah Subhanahu wa taala, mudhammatan, yang terdapat dalam surat Ar-Rahman. Imam Qurtubi mengatakan, para ulama sepakat bahwa di dalam Al-Quran tidak terdapat satupun susunan kata yang a'jami, non-Arab. Dan mereka sepakat bahwa di dalam Al-Quran itu terdapat beberapa nama asing, non-Arab. Misalnya lafaz Ibrahim. Jadi kesepakatannya adalah bahwa di dalam Al-Quran tidak terdapat satupun susunan kata yang a'jami, non-Arab. Dan mereka sepakat bahwa di dalam Al-Quran itu terdapat beberapa nama asing. Jadi ismun, nama-nama asing non-Arab. Misalnya lafaz Ibrahim itu bukan lafaz dari bahasa Arab. Baik, saudara-saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita masuk kepada ayat yang pertama dari surat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Disebut Al-Fatihah
artinya pembukaan kitab secara tertulis. Dan dengan Al-Fatihah itu dibuka bacaan di dalam sholat. Jadi disebut Al-Fatihah karena dia pembukaan kitab secara tertulis. Maka biasanya Al-Fatihah. Maka di sini adalah Fatahah, pembukaan. Jadi pembukaan kitab secara tertulis dan dengan Al-Fatihah ini dibuka bacaan di dalam sholat. Ya, Anas bin Malik menyebutkan Al-Fatihah itu disebut juga Ummul Kitab. Jadi kalau kita mendengar nama Ummul Kitab, maka ini apa yang disebutkan oleh Anas bin Malik. Ya, menurut jumhurul ulama. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan dari Abu Hurairah, ia menuturkan Rasulullah SAW bersabda, Alhamdulillahi Rabbil Alamin adalah Ummul Quran. Jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ai bimakna Al-Fatihah adalah Ummul Quran. Ummul Kitab, As-Sab'ul Mathani, yaitu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, dan Quranul Azim. Al-Quranul Azim. Surat ini disebut juga dengan sebutan Alhamdu dan As-Salah. Hal itu didasarkan pada sabda baginda Rasulullah SAW dari Rabb-Nya, dia berfirman, Aku membagi salat antara diriku dengan hambaku menjadi 2 bagian. Nah ini hadisnya hadis qudsi. Jadi firman Allah tetapi bukan Al-Quran. Jadi Allah berfirman, aku membagi salat antara diriku dengan hambaku menjadi 2 bagian. Jika seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah berfirman, aku telah dipuji oleh hambaku. Al-Fatihah disebut juga As-Salah, karena Al-Fatihah ini sebagai syarat sahnya salat. Selain itu Al-Fatihah disebut juga Asy-Syifa berdasarkan hadis riwayat Ad-Darimi dari Abu Sa'id sebagai hadis marfu. Fatihatul Kitab itu merupakan syifa, penyembuh dari setiap racun. Juga disebut Ar-Ruqyah berdasarkan hadis Abu Sa'id, yaitu ketika menjampi meruqyah seorang yang terkena sengatan, maka Rasulullah SAW bersabda, dari mana engkau tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Surat Al-Fatihah diturunkan di Mekah, atau dalam bahasa simpel adalah Makkiyah dia jenisnya. Demikian dikatakan Ibnu Abbas, Qatadah, dan Abu Al-Aliyah. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa surat ini turun di Madinah atau Madaniyah. Inilah pendapat Abu Hurairah, Mujahid, Atha bin Yasar, dan Az-Zuhri. Ada yang berpendapat surat Al-Fatihah itu turun 2 kali. Sekali turun di Makkah dan sekali lagi turun di Madinah. Pendapat pertama lebih sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tadi kan ada beberapa pendapat. Di sini ada 3 pendapat bahwa Fatihah turun di Makkah. Pendapat yang kedua bahwa Fatihah ini turun di Madinah. Dan ada pendapat yang ketiga bahwa Fatihah atau Al-Fatihah ini turun di Mekah dan Madinah. Tetapi kemudian Ibnu Katsir memberikan statement. Pendapat pertama lebih sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Walaqad atainaka sab'an minal mathani, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu sab'an minal mathani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Hal ini termaktub di dalam surat Al-Hijr ayat 87. Wallahu a'lam. Al-Fatihah ini secara sepakat terdiri 7 ayat. Jadi secara sepakat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Hanya saja terdapat perbedaan dalam masalah basmalah. Apakah sebagai ayat yang berdiri sendiri pada awal surat Al-Fatihah, sebagaimana menurut kebanyakan para qurra kuffah dan pendapat segolongan sahabat dan tabi'in, atau bukan sebagai ayat pertama dari surat Al-Fatihah, sebagaimana dikatakan para qurra dan ahli fikih Madinah. Dan mengenai hal ini, terdapat 3 pendapat yang insya Allah akan dikemukakan pada pembahasan berikutnya. Mereka mengatakan surat Al-Fatihah terdiri dari 25 kata dan 113 huruf.
Imam Bukhari mengatakan dalam awal kitab tafsir disebut Ummul Kitab karena Al-Fatihah ditulis pada permulaan Al-Quran dan mulai dibaca pada permulaan salat. Ada juga yang berpendapat disebut demikian karena seluruh makna Al-Quran kembali kepada apa yang dikandung surat Al-Fatihah. Ibnu Jarir mengatakan orang Arab menyebut untuk semua yang mencakup atau mendahului sesuatu jika mempunyai hal-hal lain yang mengikutinya dan ia sebagai pemuka yang meliputinya. Seperti al-ras, sebutan untuk kulit yang meliputi otak. Mereka menyebut bendera dan panji tempat berkumpul pasukannya dengan Zu'ar-Rummah mengatakan, ala ra'si ummudana naqtadi biha jima umuri laysa nahsila amra. Pada ujung tombak itu terdapat panji kami yang menjadi lambang bagi kami sebagai pedoman segala urusan yang sedikit pun takkan kami mengkhianatinya. Nah ini ada kalimat ummul lana. Artinya bahwa diterjemahkan sebagai bendera dan panji tempat berkumpul pasukannya. Kemudian maksudnya yang dimasuk ummu di sini adalah tombak. Mekah disebut Ummul Qura karena keberadaannya terlebih dahulu dan sebagai penghulu bagi kota-kota lain. Ada juga yang berpendapat karena berbumi terbentang darinya. Dan benar disebut As-Sab'ul Mathani karena dibaca berulang-ulang dalam salat pada setiap rakaat, meskipun kata Al-Mathani memiliki makna lain sebagaimana yang akan dijelaskan pada tempatnya insya Allah. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad meriwayatkan tentang keutamaan Al-Fatihah. Beliau meriwayatkan dari Abu Sa'id bin Al-Mu'alla radhiyallahu an. Katanya, aku pernah mengerjakan salat lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilku, tetapi aku tidak menjawabnya hingga aku menyelesaikan salatku. Setelah itu aku mendatangi beliau, maka beliau pun bertanya, apa yang menghalangimu datang kepadaku? Maka aku menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya aku tadi sedang mengerjakan salat. Lalu beliau bersabda, bukankah Allah Ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyerumu kepada yang memberi kehidupan kepadamu. Surat Al-Anfal ayat 24. Dan setelah itu beliau bersabda, aku akan ajarkan kepadamu suatu surat yang paling agung di dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid ini. Maka beliau pun menggandeng tanganku. Dan ketika beliau hendak keluar dari masjid, aku katakan, ya Rasulullah, engkau tadi telah berkata akan mengajarkan kepadaku surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Kemudian beliau menjawab, benar, alhamdulillahi rabbil alamin. Ia adalah As-Sab'ul Mathani dan Al-Quran Al-Azim yang telah diturunkan kepadaku. Ada hal yang menarik berkaitan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Sa'id bin Mu'alla. Hal yang menarik tersebut adalah kaitan ketika Abu Sa'id bin Mu'alla dipanggil oleh Rasulullah SAW, tetapi tidak segera datang karena dia sedang melaksanakan sholat. Nah, ini adalah pelajaran bagi kita. Ketika Allah dan Rasul-Nya menyeru kepada kita, maka kita harus segera penuhi seruan Allah Subhanahu wa taala. Ketika azan berkumandang, maka tinggalkanlah segala perkara-perkara. Maka segera penuhilah panggilan Allah dan Rasul-Nya. Jadi ini pelajaran bagi kita. Jangan sampai azan berkumandang kita malah asik-asikan dengan pekerjaan kita.
Jadi ketika Allah dan Rasul-Nya menyeru, mengundang, maka segeralah penuhi seruan Allah dan Rasul-Nya. Demikian pula yang diriwayatkan Imam Bukhari, Abu Daud, An-Nasai, dan Ibnu Majah melalui beberapa jalur sanad dari Syu'bah. Para ulama menjadikan hadis ini dan semisalnya sebagai dalil keutamaan dan kelebihan sebagian ayat dan surat atas yang lainnya, sebagaimana disebutkan banyak ulama. Di antaranya Ishaq bin Rahawai, Abu Bakar ibnu Al-Arabi, Ibnu Haffar, seorang penganut mazhab Maliki. Sedangkan sekelompok lainnya berpendapat bahwasanya tidak ada keutamaan suatu surat atau atas surat yang lainnya. Karena semua merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Supaya hal itu tidak menimbulkan dugaan adanya kekurangan pada ayat yang lainnya, meski semuanya itu memiliki keutamaan. Pendapat ini dinukil oleh Al-Qurtubi dari Al-Asy'ari, Abu Bakar Al-Baqilani, Abu Hatim Ibnu Hibban Al-Busti, Abu Hayyan Yahya bin Yahya, dan sebuah riwayat dari Imam Malik. Ada hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Fadailul Quran dari Abu Sa'id Al-Khudri. Katanya, kami pernah berada di dalam suatu perjalanan. Lalu kami singgah, tiba-tiba seorang budak wanita datang seraya berkata, sesungguhnya kepala suku kami tersengat dan orang-orang kami sedang tidak berada di tempat. Apakah di antara kalian ada yang bisa memberikan ruqyah? Lalu ada seorang laki-laki yang berdiri bersamanya, yang kami tidak pernah menyangkanya bisa meruqyah. Kemudian orang itu membacakan ruqyah. Maka kepala sukunya itu pun sembuh. Lalu kepala suku itu menyuruhnya diberi 30 ekor kambing, sedang kami diberi minum susu. Setelah ia kembali kami bertanya kepadanya, apakah engkau memang pandai dan bisa meruqyah? Maka ia pun menjawab, aku tidak meruqyah kecuali dengan Ummul Kitab, yakni surat Al-Fatihah. Jangan berbuat apapun sehingga kita datang dan bertanya kepada Rasulullah SAW. Sahut kami. Sampai di Madinah, kami menceritakan hal itu kepada Nabi Muhammad SAW. Maka beliau pun bersabda, dari mana dia tahu bahwa surat Fatihah itu sebagai ruqyah? Bagi-bagilah kambing-kambing itu dan berikan satu bagian kepadaku. Demikian diriwayatkan Imam Muslim dan Abu Daud. Hadis lainnya, riwayat Muslim dalam kitab Sahih An-Nasai dalam kitab Sunan dari Ibnu Abbas, ia berkata, ketika Rasulullah SAW sedang bersama malaikat Jibril, tiba-tiba Jibril mendengar suara dari atas. Maka Jibril mengarahkan pandangannya ke langit seraya berkata, itu adalah dibukanya sebuah pintu di langit yang belum pernah terbuka sebelumnya. Kemudian Ibnu Abbas melanjutkan, dari pintu itu turun malaikat dan kemudian menemui Nabi Muhammad SAW seraya berkata, sampaikanlah berita gembira kepada umatmu, wahai Rasulullah, mengenai dua cahaya. Kedua cahaya itu telah diberikan kepadamu dan belum pernah sama sekali diberikan kepada seorang nabi pun sebelum dirimu, yaitu Fatihatul Kitab dan beberapa ayat terakhir surat Al-Baqarah. Tidakkah engkau membaca satu huruf saja darinya? Tidaklah engkau membaca satu huruf saja darinya, melainkan akan diberi pahala kepadamu. Masya Allah. Nih, ada dua hal yang bisa kita ambil dari keutamaan surat Fatihah. Yang pertama, hadis yang berkaitan dengan salah seorang sahabat, dia membacakan surat Fatihah untuk meruyah kepala suku yang terkena sengatan. Ya, dia meruqyah dengan membaca suratul Fatihah. Jadi kalau kita suatu saat, suatu ketika menemui kejadian yang hampir sama, maka coba kita lakukan ruqyah dengan niat yang tulus ikhlas karena Allah, bacakan surat Fatihah. Bisa lalu melalui media-media, apakah itu air ataupun sejenisnya, yang setelah kita baca Fatihah kita tiupkan dan kemudian disuruh orang itu minum atau dengan mengusap kepada seluruh tubuhnya. Banyak cara, dengan intinya adalah membaca surat Fatihah. Kemudian pelajaran yang kedua adalah bahwa kita harus benar-benar memanfaatkan fadail, keutamaan-keutamaan surat Al-Fatihah. Karena begitu luar biasanya
Al-Fatihah ini adalah merupakan cahaya, ya, cahaya yang keluar dari sebuah pintu di langit yang belum pernah terbuka. Ya, ada surat Fatihah satu cahaya dan satu cahaya lagi adalah berada di beberapa ayat terakhir surat Al-Baqarah. Jadi kalau orang yang ingin diberikan cahaya dalam hidupnya, kemungkinan bisa mengamalkan membaca surat Fatihatul Kitab dalam waktu-waktunya dan kemudian ditambah dengan beberapa ayat terakhir surat Al-Baqarah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lafaz hadis di atas berasal dari An-Nasa'i dan lafaz yang sama juga diriwayatkan Muslim. Muslim juga meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidajun salasan ghaira tamamin." Barang siapa yang mengerjakan sholat tanpa membaca Ummul Quran, maka sholatnya itu tidak sempurna, dan tidak sempurna. Jadi tidak sempurnanya dibaca 3 kali. Dikatakan kepada Abu Hurairah, kami berada di belakang imam. Maka Abu Hurairah berkata, bacalah Al-Fatihah itu di dalam hatimu, karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'ala fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin qala Allahu hamadani abdi fa idza qala arrahmanir rahim qala Allah athna alayya abdi fa idza qala maliki yaumiddin qala Allahu majjadani abdi. وقال مرة فوصى إلي عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سعى فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku telah membagi salat menjadi 2 bagian antara diriku dengan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Jika ia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Dan jika ia mengucapkan ar-rahmanir rahim, maka Allah berfirman, hambaku telah menyanjungku. Jika ia mengucapkan maliki yaumiddin, maka Allah berfirman, hambaku telah memuliakanku. Dan pernah Abu Hurairah menuturkan, hambaku telah berserah diri kepadaku. Jika hambaku mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berfirman, inilah bagian diriku dan hambaku, dan untuk hambaku apa yang minta. Dan jika ia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah berfirman, ini untuk hambaku dan bagi hambaku pula apa yang ia minta. Demikian pula diriwayatkan An-Nasa'i. Mari kita lihat penjelasan dari hadis ini khusus tentang Al-Fatihah. Al-Fatihah terdiri dari beberapa hal. Pertama, disebutkan dalam hadis tersebut kata salat. Jadi disebutkan dalam hadis yang tadi, jadi hadis qudsi tadi, ada kata salat. Dan maksudnya adalah bacaan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tajhar bisolatika wala tukhaffit biha wabtaghi baina dzalika sabila." Ini terdapat di dalam surat Al-Isra ayat 110. Janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam salat dan jangan pula merendahkannya, serta carilah jalan tengah di antara keduanya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih dari Ibnu Abbas. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini
Aku telah membagi sholat menjadi 2 bagian di antara diriku dengan hambaku. Setengah untukku dan setengah lainnya untuk hambaku. Dan bagi hambaku apa yang ia minta. Kemudian Allah jelaskan pembagian itu secara rinci dalam bacaan Al-Fatihah. Hal itu menunjukkan keagungan bacaan Al-Fatihah dalam sholat dan merupakan rukun utama. Apabila disebutkan kata ibadah dalam satu bagian, sedangkan yang dimaksud adalah bagian lainnya. Artinya bacaan Al-Fatihah. Jadi apabila disebutkan kata ibadah dalam satu bagian sedangkan yang dimaksud adalah bagian lainnya, artinya bacaan Al-Fatihah. Sebagaimana disebutnya kata bacaan sedang maksudnya adalah salat itu sendiri. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang hal itu, wa Qur'anal fajr, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Dan dirikanlah salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Kalimat wal Quran adalah kalimat yang dimaknai dengan salat subuh. Ini ada di dalam surat Al-Isra ayat 78. Sebagaimana secara jelas disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, salat subuh itu disaksikan oleh malaikat malam dan malaikat siang. Semuanya itu menunjukkan bahwa menurut kesepakatan para ulama, bacaan Al-Fatihah dalam salat merupakan suatu hal yang wajib. Namun demikian, mereka berbeda pendapat mengenai apakah selain Al-Fatihah ada surat tertentu yang harus dibaca atau cukup Al-Fatihah saja. Mengenai hal ini terdapat 2 pendapat. Jadi berkaitan dengan mereka itu berbeda pendapat mengenai apakah selain Al-Fatihah ada surat tertentu yang harus dibaca, cukup Al-Fatihah saja dalam sholat. Nah, ini ada 2 pendapat. Menurut Abu Hanifah dan para pengikutnya dan juga yang lainnya, bacaan Al-Quran itu tidak ditentukan. Surat atau ayat apapun yang dibaca akan memperoleh pahala. Mereka berhujah dengan keumuman firman Allah Ta'ala. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Di dalam surat Al-Muzammil ayat 20. Maka bacalah olehmu apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Jadi kalau di dalam sholat itu Al-Fatihah itu wajib dibaca. Adapun berkaitan dengan masalah bacaan setelah Al-Fatihah, ya itu menurut Abu Hanifah dan muridnya serta para pengikutnya, maka tidak ditentukan surat atau ayat mana yang akan dibaca, silakan saja ya sebisa dan semampunya. Mau baca yang pendek-pendek, baca yang agak panjang diperbolehkan. Dalilnya adalah faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kemudian ada sebuah hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an mengenai kisah seseorang yang kurang baik dalam mengerjakan salatnya. Bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Idza kumta ilas salati fakabbir, summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Jika engkau mengerjakan salat, maka bertakbirlah, lalu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Menurut mereka, Rasulullah SAW memerintahkannya untuk membaca yang mudah dari Al-Quran dan beliau tidak menentukan bacaan Al-Fatihah atau surat lainnya. Ini adalah pendapat yang kami pilih. Yang kedua adalah diharuskan membaca Fatihah dalam sholat. Jika seseorang tidak membaca Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, para sahabat mereka serta jumhurul ulama. Pendapat mereka ini didasarkan pada hadis yang disebutkan sebelumnya, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla salatan lam yaqra' fiha bi ummil Qur'an fahiya khidajun." Barang siapa mengerjakan salat lalu ia tidak membaca ummul kitab yakni Al-Fatihah di dalamnya, maka salat itu terputus. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu mereka juga berdalil dengan sebuah hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari wa Muslim dari Az-Zuhri, dari Mahmud bin Azrarabi, dari Ubadah bin As-Samit. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab." Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Dan diriwayatkan dari Sahih Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu an
Rasulullah SAW bersabda, la tujzi'u salatan la yuqra'u fiha bi ummil Qur'an. Tidak sah salat yang di dalamnya tidak dibacakan ummul Qur'an. Hadis-hadis mengenai hal itu sangat banyak dan terlalu panjang jika dinukilkan atau dimukakan tentang perdebatan mereka. Dan kami telah kemukakan pendapat mereka masing-masing dalam hal ini. Jadi Ibnu Katsir menjelaskan tentang masalah Al-Fatihah itu adalah sesuatu yang tidak harus dibaca di dalam sholat kita, di dalam tiap rakaat sholat kita. Maka ketika orang sholat tidak membaca Fatihah, maka sholatnya menjadi tidak sah. Kemudian Imam Syafi'i dan sekelompok ulama berpendapat bahwa bacaan Al-Fatihah wajib dilakukan pada setiap rakaat dalam sholat. Sedang ulama lain menyatakan bacaan Al-Fatihah itu hanya pada sebagian besar rakaat. Jadi ada pendapat nih. Tapi Imam Syafi'i mengatakan setiap rakaat harus dibaca Fatihah. Hasan Al-Basri dan mayoritas ulama Basrah mengatakan bacaan Al-Fatihah itu hanya wajib dalam satu rakaat saja pada seluruh salat. Berdasarkan pada kemutlakan hadis Rasulullah SAW di mana beliau bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Sedangkan Abu Hanifah dan para sahabatnya, Ats-Tsauri serta Al-Auza'i berpendapat bacaan Al-Fatihah itu bukan suatu hal yang ditentukan atau diwajibkan. Bahkan jika seseorang membaca selain Al-Fatihah, maka ia tetap mendapatkan pahala. Hal itu didasarkan pada firman Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah olehmu apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Dari perbedaan pendapat ini kita bisa menyimpulkan dari hal yang disampaikan oleh Ibnu Katsir. Yang pertama, tentang Al-Fatihah di dalam sholat, Imam Syafi'i menyatakan bahwa membaca Fatihah itu adalah hal yang wajib dilakukan dalam setiap rakaat. Tetapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Fatihah itu hanya dibaca pada awal sholat saja. Ya. Tetapi juga ada yang mengatakan bahwa di dalam sholat tidak ditentukan harus membaca surat atau ayat apa. Tetapi dibacalah surat berdasarkan kemauan dan kemampuan. Ini adalah pendapat dari Abu Hanifah. Jadi jangan aneh tuh. Bisa misalnya mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah ini kan adanya di Irak. Ya, maka jangan aneh. Orang-orang yang bermazhab Abu Hanifah kemungkinan dia tidak membaca Al-Fatihah secara keseluruhan di dalam sholatnya. Bisa jadi dia membaca surat-surat atau ayat-ayat yang lain. Kemudian kesimpulan yang ketiga dari hadis yang disampaikan yang berkaitan dengan masalah bacaan Al-Fatihah merupakan bagian antara Allah dan hamba adalah apakah makmum juga berkewajiban membaca Al-Fatihah? Nah, mengenai hal ini terdapat 3 pendapat di kalangan para ulama. Jadi, apakah makmum juga berkewajiban membaca Fatihah ketika sholat berjamaah? Ada 3 pendapat. Pendapat pertama, setiap makmum tetap berkewajiban membaca Al-Fatihah sebagaimana imam. Hal ini didasarkan pada keumuman hadis di atas. Jadi ada hadis di atas tadi, la salat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Nah ini, jadi keumuman ayat tadi, keumuman hadis tadi membuat ketetapan hukum bagi kelompok pertama ini adalah bahwa makmum pun berkewajiban membaca Al-Fatihah sebagaimana imam. Kemudian pendapat yang kedua, tidak ada kewajiban membaca Al-Fatihah atau surat lainnya bagi makmum sama sekali. Baik dalam salat jahar, bacaan yang dikeraskan maupun salat sirri tidak dikeraskan. Hal itu didasarkan pada hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Al-Musnad dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kana lahu imamun faqira'atul imami lahu qira'atun." Man kana lahu imamun faqira'atul imami lahu qira'atun. Barang siapa salat bersama seorang imam, maka bacaan imam itu adalah bacaan untuk makmumnya juga. Namun hadis ini memiliki kelemahan dalam sanadnya.
Dan diriwayatkan Imam Malik dari Wahab bin Kaisan dari Jabir. Juga diriwayatkan dari beberapa jalan, namun tidak satupun yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Wallahu alam. Ini adalah pendapat dari Ibnu Katsir. Pendapat yang ketiga adalah Al-Fatihah wajib dibaca oleh makmum dalam salat sirri dan tidak wajib baginya membaca dalam salat zahri. Hal ini sebagaimana yang telah ditegaskan dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari, katanya Rasulullah SAW bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa'ansitu." Sesungguhnya imam itu dijadikan sebagai panutan. Jika ia bertakbir, maka hendaklah kalian bertakbir, dan jika ia membaca Al-Fatihah atau surat Al-Quran, maka simaklah oleh kalian. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita ambil kesimpulan dari tentang masalah apakah ketika sholat berjamaah makmum juga harus membaca Al-Fatihah. Yang pertama, menurut analisa Al-Fakir, bahwa Al-Fatihah adalah tetap harus dibaca dalam setiap rakaat sholat kita. Baik dia bacaan imamnya dizohirkan maupun disirriyahkan. Nah, selain Al-Fatihah, maka kita harus tetap fokus dengan mengikuti, kemudian mengamati, mengkoreksi segala ucapan, segala perbuatan dari imam. Jadi tugas makmum ini adalah bagaimana harus patuh terhadap imam. Mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Berdasarkan hadis tadi, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa'ansitu. Jadi innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Jadi imam itu dijadikan sebagai panutan, maka kita harus mengikuti. Hati-hati dalam mengikuti. Mengikuti bukan menyamai, ya, apalagi mendahului. Mengikuti itu artinya apabila imam sudah selesai bertakbir, maka kita baru bertakbir. Misalnya, ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka makmum baru mengikuti Allahu Akbar. Jangan berbarengan, jangan menyamai, apalagi mendahului. Di dalam pendapat Imam Syafi'i, maka hal ini bisa menjadi membatalkan sholatnya. Nah, kita kembali kepada Al-Fatihah tadi, maka bagi kita mazhab Syafi'i adalah kita harus membaca Al-Fatihah dalam setiap sholat, dalam setiap rakaat sholat kita. Nah, bagaimana kalau seandainya kita sholat masbuk? Maka sholat masbuk ini pun ada khilafiyah di dalamnya. Apakah orang yang nggak sempat membaca Fatihah, tetapi mendapati imamnya sedang dalam kondisi masih ruku, apakah dia dapat satu rakaat atau tidak? Inilah yang kemudian nanti akan kita bahas dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Kita lanjutkan. Demikian pula diriwayatkan oleh para penyusun kitab As-Sunan, yaitu Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, yang berasal dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, jika imam membaca Al-Fatihah atau surat Al-Quran, maka simaklah oleh kalian. Hadis ini telah dinyatakan sahih oleh Muslim bin Hajjaj. Kedua hadis di atas menunjukkan kesahihan pendapat ini yang merupakan kaulun qadim, pendapat lama Imam Syafi'i rahimahullahu. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah, dan satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ya, rahimahullahu. Dan maksud dari pengangkatan masalah-masalah tersebut di sini adalah untuk menjelaskan hukum-hukum yang khusus berkenaan dengan surat Al-Fatihah dan tidak berkenaan dengan surat-surat lainnya. Jadi adalah kita bisa ngambil kesimpulan. Pertama, bahwa surat Al-Fatihah harus dibaca dalam setiap rakaat surat kita. Ketika kita berjamaah, kemudian ada bacaan yang zahiriyah, ada bacaan yang sirriyah, maka ketika bacaan itu zahiriyah, imam melakukan bacaan-bacaan yang terdengar, maka Al-Fatihah tetap dibaca, tetapi di dalam hati, tidak boleh dizahirkan oleh kita. Ya, tetapi kemudian setelah baca Fatihah selesai, kita menyimak seluruh bacaan-bacaan yang dilakukan oleh imam. Jangan sampai kita tidak memperhatikan
apa-apa yang dilakukan atau diucapkan atau dibacakan oleh imam. Itu adalah tugas makmum untuk selalu mengawasi, mengkoreksi dari apa-apa yang diucapkan dan dilakukan oleh imam, serta yang paling penting adalah mengikuti, ya, mengikuti apa yang dilakukan imam, tidak menyamai, tidak mendahului. Itu harus jadi catatan. Tidak boleh menyamai, tidak boleh mendahului. Jadi kalimatnya di sini jelas. Jadi kalimatnya faida kabbaro fakabbiru. Artinya apabila imam sudah selesai takbir Allahu Akbar, maka kita baru bertakbir. Jangan imam masih Allah, kita sudah Allah juga. Jadi belum sempurna. Jadi begitu yang namanya mengikuti, bukan menyamai atau mendahului. Saudara